Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik 2H, subtema 1, dengan tema keselamatan di rumah dan perjalanan. Kita akan belajar pembelajaran 1 sampai 3. Dimulai dari halaman 2 sampai halaman 14. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Silahkan buka halaman 2. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Di rumah terdapat aturan. Aturan di rumah dibuat untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Nah, pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan yang ada di rumah. Pada gambar ini adalah contoh aturan keselamatan yang ada di rumah Nina. Gambar yang pertama, kata ibu, sayur sudah matang, kompornya bisa dimatikan. Nah, ini adalah aturan keselamatan di rumah Nina. Salah satunya yaitu ketika sudah menggunakan kompor, kompornya bisa langsung dimatikan. Jangan dibiarkan terus menyala karena berbahaya. Lalu gambar yang kedua, air yang tumpah harus segera dibersihkan. Nah, ketika kalian menumpahkan air, airnya harus segera dibersihkan ya. Karena bahaya, kalau kita menginjak air yang tumpah ini, kita akan terpeleset, akan terjatuh. Lalu gambar yang ketiga, ada ibu yang membantu Nina mengupaskan apelnya. Nah, ibu mengupaskan apelnya ini menggunakan pisau yang sangat tajam. Ketika kalian menggunakan pisau di rumah, pastikan kalian harus didampingi oleh ibu atau ayah kalian ya. Karena bahaya kalau kalian menggunakan pisau yang tajam sendirian. Jadi harus dibantu atau didampingi oleh ibu ayah kalian. Gambar yang terakhir, siapa itu? Aku tidak mengenalnya. Nah, ketika kalian di rumah, lalu ada seseorang yang datang tetapi kalian tidak mengenalnya, sedang mengetuk pintu rumah kalian, pastikan kalian tidak membuka pintu ya. Karena kita tidak tahu itu siapa. Lebih baik kita abaikan saja, kita diamkan saja, tidak usah membuka pintu, ya, tidak usah membuka pintu dan tidak usah bertemu dengan orang yang tidak kita kenal ini. Nah, ini adalah aturan keselamatan yang ada di rumah Nina. Kalian ingat, aturan di rumah dibuat untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Pastikan aturan yang ada di rumah kalian harus kalian patuhi. Berikutnya halaman 3. Pembelajaran 1, bagian ayo mengamati. Nina anak yang patuh pada peraturan. Rumah Nina jauh dari sekolah. Nina selalu bangun pagi agar tidak terlambat tiba di sekolah. Nah, Nina katanya anak yang patuh pada peraturan. Nina selalu bangun pagi supaya tidak telat ke sekolahnya. Jam berapa nih Nina bangun? Nina bangun jam 5 pagi. Nina bangun pagi saat jarum pendek menunjuk angka 5 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Nina bangun pada pukul 5 pagi. Yang berikutnya,
Setelah bersiap dan sarapan pagi, Nina pun berangkat ke sekolah. Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ayah. Pukul berapa Nina berangkat ke sekolah? Jam berapa nih Nina berangkat ke sekolahnya? Jam 6 pagi. Nina berangkat sekolah saat jarum pendek menunjuk angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Nina berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Nah, ini menunjukkan jam 6 tepat atau jam 6.00. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu kita akan belajar tentang membaca tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam. Pasti kalian sudah tahu ya jam itu bentuknya seperti apa. Nah, di sini salah satunya yaitu jam dinding. Bu Fitri yakin di rumah kalian pasti ada jam dinding. Nah, jam ini merupakan alat ukur yang paling sering digunakan untuk mengukur waktu. Pada jam biasanya menggunakan satuan terkecil yaitu detik dan satuan terbesar yaitu jam. Dengan adanya satuan tersebut, kita dapat dengan mudah mengetahui waktu yang telah berlalu. Kita juga dapat menghitung waktu yang dibutuhkan saat melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini ada alat ukur waktu yaitu jam. Pada jam dinding ini terdapat angka dari angka 12, dari angka 1 sampai angka 12. Lalu, dalam jam ada 3 jarum. Yang pertama, jarum pendek menunjukkan jam. Nah, di sini mana nih yang jarum pendek? Nah, ini jarum pendeknya. Jarum pendek menunjukkan jam. Kalian lihat, jarum pendek ini menuju ke angka 4. Berarti jam yang ditunjukkan ini adalah jam 4. Yang kedua, ada jarum panjang menunjukkan menit. Nah, ini jarum panjangnya menunjukkan menit. Di sini menitnya bukan menit 12 ya, tapi angka 12 ini dalam satuan menitnya yaitu menit 00. Menit 0. Nah, di sini angka 12 menunjukkan jam tepat. Di sini berarti jam 4 tepat. Jam 4 pas. Lalu yang ketiga ada jarum halus menunjukkan detik. Nah, jarum halus itu adalah jarum yang berwarna merah ini. Nah, jarum yang berwarna merah ini menunjukkan detik dan bergeraknya lebih cepat. Jarum halus ini ya. Jadi, pada jam ada 3 jarum. Jarum pendek, jarum panjang, dan jarum halus. Lalu kalian buka halaman 4. Perhatikan gambar berikut. Isilah titik-titik berdasarkan gambar di atas. Nomor 1. Nina pulang dari sekolah pada pukul berapa ini? Lihat, jarum pendeknya menunjukkan angka 11. Berarti jam ini adalah jam 11. Dan jarum panjangnya ke angka 12. Berarti Nina pulang dari sekolah pukul 11 tepat atau 11 saja. Silakan kalian tulis di buku paket kalian masing-masing ya. Lalu yang kedua, Nina makan siang pada pukul berapa ini? Pukul 12. Ini jarum pendeknya nggak ada, Bu. Nah, sebetulnya ini ada.
Jarum pendek di sini menunjukkan angka 12 dan jarum panjangnya juga angka 12. Jadi tidak terlihat. Nah, Nina makan siang pukul 12. Tepat 12 pas. Ya. Silakan kalian tulis di buku paket kalian masing-masing. Lalu, halaman 4 yang bagian bawahnya, ayo membaca. Nina anak yang rajin. Nina selalu bangun pagi. Nina biasanya bangun pada pukul 5 pagi. Nina kemudian beribadah. Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, Nina merapikan tempat tidur. Ia juga menyapu dan merapikan barang-barang. Jika tidak dirapikan, barang yang berserakan di lantai dapat terinjak dan membuat terpeleset. Selesai membersihkan kamar, Nina pun mandi. Ia segera bersiap untuk pergi ke sekolah. Nah, Nina ini anak yang rajin ya. Dia selalu bangun pagi. Dia bangunnya jam berapa katanya? Nina bangunnya jam 5 pagi. Setelah dia bangun, dia tidak lupa beribadah, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, Nina tidak lupa merapikan tempat tidurnya sendiri. Ia juga menyapu dan merapikan barang-barang. Jika tidak dirapikan, barang yang berserakan di lantai dapat terinjak dan membuat terpeleset. Nah, itu bahaya ya. Tidak boleh seperti itu. Lalu halaman 5. Di sini kita akan belajar tentang huruf besar atau huruf kapital. Masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan huruf besar? Coba kamu perhatikan kalimat di bawah ini. Di sini ada kalimat, Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada kalimat ini ada penggunaan huruf besar. Kalian masih ingat penggunaan huruf besar bagaimana? Penggunaan huruf besar yaitu digunakan ketika kita menulis nama orang. Nah, di sini ada nama Nina. Huruf N awal ini awalnya huruf N ditulis menggunakan huruf N besar. Dan pada kata Tuhan, kita juga harus menulisnya menggunakan huruf besar awalnya. Nah, ini Tuhan, huruf T awalnya yaitu menggunakan T besar. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Nah, di sini huruf besar digunakan pada awal kalimat. Huruf besar juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Ayo bacalah contoh kalimat berikut. Nomor 1. Sungguh indah alam ciptaan Yang Maha Esa. Nah, Yang Maha Esa ini kata ganti dari Tuhan. Lalu yang kedua, Made bersyukur atas karunia Yang Maha Pengasih. Nah, ini yang bercetak tebal juga. Yang Maha Pengasih adalah kata ganti Tuhan. Yang ketiga, teruslah berdoa kepada Yang Maha Penyayang. Dan yang keempat, Ibu memohon diberi keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Kalimat-kalimat yang bercetak tebal ini adalah kalimat kata ganti Tuhan. Nah, kalian perhatikan juga nih, huruf besar yang digunakan pada awal kalimat. Nah, huruf besar digunakan pada awal kalimat. Contohnya nomor 1, awal kalimatnya di sini adalah kata sungguh. S-nya adalah awal kata, awal kalimat. Jadi S-nya menggunakan S besar. Yang kedua ada Made. Kalau Made ini jelas nama orang, berarti harus menggunakan huruf besar awalnya. Di sini ada kata teruslah.
Kata teruslah ini adalah awal kalimat. Berarti huruf T-nya harus T besar. Dan ibu berada di awal kalimat, berarti huruf I-nya harus I besar. Kalian harus ingat ya, penggunaan huruf besar yang betul. Lalu yang berikutnya, halaman 6, bagian Ayo Bernyanyi. Lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat dan lemah. Tekanan kuat artinya dinyanyikan dengan keras. Tekanan lemah artinya dinyanyikan dengan lembut. Ketukan pertama pada setiap bait lagu biasanya dinyanyikan dengan tekanan kuat. Ketukan selanjutnya dinyanyikan dengan tekanan lemah. Di sini ada salah satu contoh lagu yaitu yang berjudul Pelangi, ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Bagaimana lagunya? Silahkan kalian simak ya. Bentar. Nah, itu dia lagu yang berjudul Pelangi ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Pada lagu Pelangi ini terdapat tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, lagu tadi bisa kalian nyanyikan di rumah bersama ayah bunda ya. Sekarang buka halaman berikutnya. Halaman 7, bagian Ayo Berlatih. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 saja. Di sini soalnya yaitu tuliskan waktu yang ditunjukkan gambar jam berikut. Tadi sudah dibahas jarum pendek di angka berapa. Nih bisa kalian lihat jarum panjang di angka berapa, lalu dibacanya pukul berapa. Silahkan kalian kerjakan dari A, B, C, dan D. Lalu yang berikutnya, halaman 8, pembelajaran 2, bagian Ayo Membaca.
bermain di halaman belakang rumah. Halaman belakang rumah Deli sangat luas. Halaman rumah Deli tertutup rumput hijau. Teman-teman Deli senang bermain di sana. Hari ini, Nina, Deli, Mary, Melan, dan Lani ingin bermain ular naga. Sebelum bermain, halaman dibersihkan dari benda berbahaya. Misalnya, batu atau pecahan kaca yang tajam. Saat bermain, mereka juga menggunakan sandal. Setelah halaman sudah bersih, permainan pun dimulai. Melan dan Nina mendapat giliran jaga. Tak lama kemudian, Deli tertangkap. Mereka asyik sekali bermain sampai kehausan. Tiba-tiba, Ibu Deli datang membawa minuman dingin. Nina dan teman-teman sangat gembira. Nah, di sini ada teks yang berjudul bermain di halaman belakang rumah. Agar bermainnya aman, Nina dan teman-teman sebelum bermain, mereka membersihkan dulu halaman rumahnya. Misalnya di sini mereka membuang atau membersihkan batu atau pecahan kaca yang tajam. Lalu mereka juga ketika bermain menggunakan sandal supaya aman. Lalu yang berikutnya halaman 9. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Contoh, Melan. Huruf pertamanya M. Berarti M-nya ini adalah huruf besar. Nina. Nina ini adalah nama orang. Nama orangnya di sini, Nina ini huruf pertamanya huruf N ditulis menggunakan huruf N besar. Lalu, ayo susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Tuliskan kembali dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Di sini ada kalimat yang berantakan, belum tersusun rapi. Merah, Doni berwarna baju memakai. Nah, di sini kita akan menyusun kalimatnya dengan benar dan menggunakan huruf kapital yang tepat. Kira-kira kalimatnya apa ya ini? Ini kalimat yang betulnya yaitu Doni memakai baju berwarna merah. Di sini ada nama orang, Doni. Pada awal kalimatnya di sini Doninya D-nya huruf kecil. Nah, ini salah. Karena Doni adalah nama orang, jadi huruf awal kalimatnya, huruf pertamanya menggunakan huruf D besar. Nah, kalian menulisnya juga harus menggunakan D besar ya. Doni memakai baju berwarna merah. Jangan lupa di akhir kalimatnya kalian gunakan titik. Di setiap akhir kalimat kalian pakai titik. Silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Lalu kita lanjut ke pembelajaran 3 halaman 11. Bagian ayo membaca. Masih ingatkah kamu tentang penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di akhir kalimat berita. Kalimat berita berisi pemberitahuan atau informasi. Nah, penggunaan kata titik itu bukan hanya di kalimat berita saja ya, tapi di semua kalimat. Di sini contohnya, ayah, lampu kamar Made berkedip-kedip. Lalu ada tanda titik. Nah, ini berarti akhir kalimat. Ini satu kalimat dan di akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Lalu ada kata ayah. Ini adalah awal kalimat. Awal kalimat di sini
kata ayah, A-nya besar. Dan ada nama orang yaitu Made, huruf awal nama orangnya menggunakan huruf besar. Lanjut ke halaman 13. Ketika bernyanyi, ada bagian lagu yang dinyanyikan dengan nada panjang. Ada pula yang dinyanyikan dengan nada pendek. Perhatikan contoh ketukan dan panjang nada berikut. Jumlah ketukan. Ada 1 ketukan. Contoh nadanya di sini ada nada 5. Lalu panjang nadanya dinyanyikan lebih panjang dari nada setengah ketukan. 2 ketukan. Ada angka 3 dan titik. Nah, ini dinyanyikan lebih panjang dari nada 1 ketukan. Lalu ada jumlah ketukan, masing-masing setengah ketukan itu seperti ini. Contoh nadanya. Dan panjang nadanya dinyanyikan lebih pendek dari 1 nada ketukan. Lalu masih di halaman 13 yang bagian bawahnya, ayo mengamati. Made selesai belajar pukul 9 malam. Bagaimana cara menggambar jam yang menunjukkan pukul 9 malam? Ayo belajar menggambar jarum jam. Jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, tadi katanya Made selesai belajar pukul 9 malam. Ingat, yang menunjukkan jam itu adalah jarum pendek. Berarti jarum pendeknya menunjukkan ke angka 9. Karena jam 9. Dan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Karena di sini jam 9 tepat. Berarti jam 9 tepat itu jarum panjangnya ke angka 12. Lalu halaman 14 bagian ayo berlatih. Silakan kalian kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ingat, kalian baca dulu perintahnya apa. Nomor 1, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Tulislah menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Di sini ada 2 perintah. Menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Lalu nomor 2, gambarkan jarum jam dan cara membaca jam yang tepat. Silakan kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Ya, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke Bu Fitri ya. Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.